Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik dan selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan kegiatan pembelajaran. Adapun kegiatan pembelajaran hari ini yaitu dengan materi pengaruh mobilitas sosial terhadap kehidupan sosial budaya. Dan ini adalah peta konsepnya, di mana peta konsepnya itu yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Saat ini kita di materi mobilitas sosial, dan minggu depan yaitu pluralitas, dan selanjutnya yaitu konflik dan integrasi. Jadi di mobilitas ini ada 5 yang harus kita pahami, yaitu pengertian mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial, faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, saluran mobilitas sosial, dan yang terakhir yaitu dampak mobilitas sosial. Kita lanjut. Kompetensi dasarnya yaitu 3.2 dan 4.2, di mana tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan faktor pendorong mobilitas sosial. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu apakah mobilitas sosial itu? Pasti kalian sudah tahu dan kalian sudah mengikuti atau menjalankan tentang mobilitas sosial dalam kehidupan sehari-hari kalian. Oke, kita lanjut. Berikutnya yaitu mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama mobilitas dan yang kedua adalah sosial. Di mana mobilitas sosial ini memiliki 2 arti, yaitu mobilitas itu sendiri berasal dari bahasa Latin mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan kata sosialnya itu berasal mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Dan pengertian mobilitas sosial itu sendiri adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari suatu lapisan ke lapisan lain, atau seseorang yang berubah kedudukannya atau status sosialnya dari suatu lapisan ke lapisan lain, seperti menjadi lebih tinggi ataupun lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa berubah kedudukan. Jadi, Ibu ambil di sini contoh mobilitas sosial itu dalam hal kecil, yaitu contohnya seorang pegawai yang awalnya hanya sebagai pegawai biasa karena royalnya dia, karena rajinnya dia dalam bekerja, dan karena dia memiliki prestasi yang bagus, maka atasannya mempertimbangkan untuk kenaikan pangkat. Nah, dalam kenaikan pangkat inilah yang disebut mobilitas sosial. Berarti seseorang ini berpindah kedudukan statusnya dari rendah ke tinggi. Oke, sampai sini sudah paham ya. Dan lanjut ke slide berikutnya, yaitu bentuk mobilitas sosial. Bentuk mobilitas sosial di sini dibagi menjadi 5. Di antaranya yang pertama vertikal, yang kedua adalah horizontal, sedangkan yang ketiga adalah antargenerasi, yang keempat intragenerasi, yang kelima sosial
geografis. Sedangkan Ibu di sini akan berfokus hanya ke dua bentuk mobilitas, yaitu vertikal dan horizontal. Apakah yang dimaksud dengan mobilitas sosial vertikal? Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya, baik itu berpindah ke tingkat yang lebih tinggi ataupun berpindah ke tingkat yang lebih rendah. Di sini bentuk mobilitas vertikal itu dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal ke atas dan mobilitas vertikal ke bawah. Mobilitas vertikal ke atas atau yang biasa disebut social climbing dan mobilitas vertikal ke bawah yang disebut social sinking. Social climbing atau yang ke atas adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya seseorang dari berstatus sosial rendah ke berstatus sosial lebih tinggi. Contohnya, seorang karyawan yang karena prestasinya dinilai baik kemudian berhasil menduduki sebagai kepala bagian atau sebagai manajer ataupun sebagai direktur di suatu perusahaan, merupakan mobilitas sosial jenis climbing. Jadi bentuk vertikal di sini kan dibagi menjadi dua, yaitu climbing dan sinking. Yang climbing itu berarti peningkatan ke atas, sedangkan sinking itu penurunan. Nah, dan contohnya yang social climbing ini kenaikan pangkat, bisa juga ini kenaikan jabatan, sedangkan yang mobilitas social sinking yaitu proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social sinking seringkali menimbulkan dampak negatif bagi seseorang. Contohnya di sini, seseorang pegawai diturunkan pangkatnya karena selalu melanggar aturan sehingga dia menjadi pegawai biasa yang awalnya dia menjadi kepala bagian karena dia selalu melanggar aturan yang ada di perusahaan tersebut, maka diturunkan menjadi karyawan biasa atau karyawan yang lebih rendah. Sedangkan di sini yang horizontal yaitu yang berikutnya yaitu bentuk mobilitas horizontal. Kita bayangkan deh, jika kita berada di garis horizontal, berarti garis lurus ya, garis lurus. Jika kita berpindah ke kanan ataupun ke kiri, status kedudukan kita tetap sama. Nah, sama juga seperti bentuk mobilitas horizontal ini. Jadi, perpindahan status yang dialami seseorang atau sekelompok tidak akan mengubah derajat seseorang tersebut atau tidak akan menurunkan derajat seseorang tersebut. Mereka hanya berpindah ke kanan ataupun ke kiri dan tidak mengubah status sosial mereka. Contohnya, seorang dokter yang dipindahkan yang awalnya dia bekerja di salah satu rumah sakit di daerah Balikpapan, lalu dia dipindahkan ke rumah sakit di daerah Bandung. Jadi status sosial dokter itu tidak berpindah, dokter itu tetap menjadi seorang dokter, tetapi tempatnya yang berpindah. Jadi itulah bentuk mobilitas horizontal. Kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Faktor pendorongnya apa aja ya? Faktor pendorongnya yaitu yang pertama struktural. Faktor ini terkait dengan kesempatan seseorang untuk menempati sebuah kedudukan serta kemudahan untuk memperolehnya.
Jadi kesempatan untuk menepati jabatan tinggi seperti manajer bahkan presiden menjadi lebih mudah. Yang kedua yaitu individu. Yang kedua yaitu faktor individu. Sikap dan perilaku individu juga mempengaruhi peluang mereka mengalami mobilitas sosial ke atas ataupun sosial ke bawah. Yang berikutnya yaitu faktor sosial. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang secara giat. Itu ya adalah faktor pendorong sosialnya. Yang berikutnya yaitu ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu ataupun kelompok melakukan mobilitas sosial. Yang berikutnya yaitu faktor politik. Dan faktor politik ini, stabilitas politik yang baik jelas mempengaruhi mobilitas sosial suatu warga negara. Faktor pendidikan. Jika pendidikan berkualitas, mudah didapat, tentu mudah juga bagi seseorang melakukan pergerakan mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Dan faktor penghambatnya ada 3 juga, yaitu yang pertama sosial tertutup. Sosial tertutup di sini maksudnya yaitu setiap faktor sosial tertutup di sini artinya suatu masyarakat atau suatu daerah, suatu kelompok itu menutup diri dari mobilitas sosial. Yang kedua yaitu faktor kemiskinan. Kemiskinan juga dapat menjadi penghambat mobilitas di masyarakat. Hal ini dikarenakan keadaan ekonomi yang kurang baik ataupun buruk akan membuat seseorang kesulitan untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, ataupun modal usaha. Karena dalam pendidikan ataupun pelatihan itu membutuhkan modal. Dan jika seseorang ini mengalami kemiskinan, maka tidak akan dapat mengikuti mobilitas sosial. Kondisi ini akan lebih sulit jika seseorang tidak memiliki keinginan untuk mengubah status sosial yang dimiliki saat ini. Yang berikutnya yaitu kebudayaan masyarakat. Jadi kebudayaan masyarakat itu juga menjadi faktor mempengaruhi terhambatnya mobilitas sosial. Saluran-saluran mobilitas sosial yang pertama yaitu organisasi politik. Yang berikutnya ya organisasi politik yaitu organisasi saluran yang digunakan seseorang untuk meniti perjuangan karir dari tingkat rendah ke sampai tingkat tinggi melalui organisasi politik. Yang berikutnya adalah organisasi ekonomi. Organisasi yang bergerak dalam bidang perusahaan ataupun jasa umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikalnya. Yang berikutnya yaitu organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Yang berikutnya yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Slide yang terakhir yaitu dampak mobilitas sosial dibagi menjadi 2, positif dan negatif. Yang positif yaitu mendorong seseorang untuk lebih maju. Contohnya di sini terbukanya kesempatan
dari status rendah ke status lebih tinggi menimbulkan motivasi seseorang untuk mencapai status yang lebih tinggi. Contohnya, sebelum kemerdekaan, tak satu pun atau tak seorang pun yang bercita-cita ingin menjadi seorang camat, presiden, atau pejabat. Sedangkan setelah merdeka, karena mereka memiliki kesempatan, maka mereka memiliki cita-cita untuk menjadi seorang pejabat ataupun seorang presiden. Yang kedua yaitu mempercepat tingkat perubahan sosial. Jadi, mobilitas sosial dapat membuat perubahan sosial yang lebih tinggi, yang lebih cepat terjadi. Contohnya, Indonesia yang awalnya negara agraris akan menuju ke Indonesia industri, dan status ini dan keadaan ini harus didukung oleh sumber daya manusia yang lebih baik pula. Yang ketiga yaitu meningkatkan integrasi sosial. Jadi terjadinya mobilitas sosial akan menyebabkan terjadinya integrasi sosial. Contohnya, seseorang akan menyesuaikan diri pada ruang lingkup yang baru sehingga terjadilah integrasi sosial. Dampak negatifnya yaitu terjadinya konflik. Mobilitas sosial merupakan salah satu perjuangan manusia dan kelompok sosial untuk mencapai mobilitas sosial yang lebih tinggi. Dalam hal ini, sangat wajar kalau timbul persaingan dan yang menyebabkan terjadinya konflik. Yang kedua yaitu gangguan psikolog. Maksud Ibu sini gangguan psikologis. Contohnya, seseorang yang memiliki jabatan kadangkala khawatir kehilangan jabatan. Bahkan jika jabatan itu sudah lepas, seseorang ini akan terganggu psikologisnya karena mereka tidak menerima jika mereka diturunkan jabatannya. Sekian materi Ibu hari ini. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan kepada kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.